Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara ngomongnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gaji terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT DSR. Dengan saya Muhammad Rifai dan teman saya Afida Delvita. Latar belakang penelitian. Tingkat kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan maupun upaya strategis dari perusahaan. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, pemberian gaji dan tunjangan dan lain-lain. Sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non-fisik perusahaan, pelatihan dan pengembangan karyawan. Gaji merupakan salah satu hal yang penting dalam kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan. Besar atau kecilnya sebuah gaji sudah disepakati antara karyawan dengan pemilik perusahaan pada saat awal kontrak kerja. Namun, banyak gaji yang dibayarkan suatu perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan pada karyawan saat bekerja. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap gaji yang mereka terima, untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi tingkat motivasi karyawan dalam bekerja. Manfaat penelitian: satu, untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis kepuasan karyawan terhadap gajinya diterima dari perusahaan. Ruang lingkup penelitian. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan mencari hubungan asosiatif bersifat kasual, Sugiono menyatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kedisiplinan kerja, besarnya gaji karyawan terhadap variabel independen, yaitu tingkat motivasi dalam bekerja. Untuk kerangka berpikir, di sini terdapat 3 bagan. Untuk yang pertama, kedisiplinan dalam bekerja atau X1. Variabel ini mengacu pada bagaimana seorang karyawan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, besarnya gaji yang diterima karyawan atau X2. Variabel ini mengacu pada jumlah kompensasi finansial yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Yang ketiga, tingkat motivasi dalam bekerja atau Y. Variabel ini mengacu pada seberapa termotivasinya seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tinjauan pustaka. Deskripsi konseptual. 1. Kedisiplinan kerja, ketidakdisiplinan karyawan di dalam suatu perusahaan maka secara tidak langsung akan berakibat negatif bagi pihak perusahaan tersebut. Yang kedua, gaji kerja. Gaji dihitung secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Hal ini ditunjuk untuk membayar karyawan. Gaji mengacu pada pendapatan individu melalui pekerjaan. Hubungan pertukaran ada antara karyawan dan perusahaan. Dan seorang karyawan memperdagangkan tenaga kerja atau pengetahuannya dengan perusahaan dengan imbalan uang atau manfaat yang dapat menyediakan kebutuhan dan perbaikan kehidupan bagi individu tersebut. Yang ketiga, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian oleh Opan Arifudin. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, fisik atau pikiran, kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjian.
Besarnya balas jasa ini telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan itu secara pasti mengetahui besarnya balas jasa atau kompensasi yang akan diterima. Penelitian oleh Yayan Yanuari untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan. Metode penelitian. Desain penelitian menurut Muhammad Pabundu Tika adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang diambil dari 30 orang dari PT DSR yang disebarkan melalui Google Form dan diisi oleh karyawan PT DSR. Populasi dan sampel. Satu populasi, pemahaman peneliti mengenai populasi dan sampel merupakan hal yang esensial karena merupakan salah satu penentu dalam mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan PT DSR yang berjumlah 50 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Namun sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan sampel 30 dari 50 populasi karyawan PT DSR. Ini udah. Ya. Metode penelitian, instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka yang memuat daftar pertanyaan yang diisi oleh karyawan PT DSR secara terbuka. Pertanyaan-pertanyaannya memuat hal-hal yang berhubungan dengan kinerja PT DSR. Pembagian kuesioner sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu mengukur frekuensi tingkat kedisiplinan dalam bekerja, apakah mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja. Bagian kedua mengukur frekuensi pengaruh besarnya gaji yang diterima karyawan terhadap kinerja dalam bekerja. Bagian ketiga mengukur tingkat motivasi dalam bekerja, apakah ada hal-hal yang mempengaruhi semangat karyawan dalam bekerja. Teknis pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner yang dimana pertanyaan-pertanyaan dalam dilihat dan dijawab di Google Form yang telah disebarkan dan karyawan PT DCR sebagai responden diberikan waktu 3 hari untuk mengisi kuesioner yang telah disebarkan. Pertanyaan-pertanyaannya mewakili setiap variabel dan diberi nilai dalam skala pengukuran setiap pertanyaan. Hasil penelitian. Berdasarkan tabel-tabel yang terlampir, valid 35 orang kuesioner yang dibagikan yang terdapat 3 variabel yang diajukan. Variabel pertama yaitu tentang saya disiplin terhadap peraturan di tempat kerja, yang kedua pembagian gaji sesuai dengan pekerjaan, serta yang ketiga gaji yang diberikan membuat saya termotivasi dalam bekerja. Uji kualitas. Uji kualitas. Percent correction nilai koefisien antara minus 1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Semakin mendekati 1 atau minus 1, semakin kuat hubungan tersebut. Sig2 atau two-tailed merupakan signifikasi p-value dari uji hipotesis. Jika nilai ini kurang dari 0,05 atau 0,1 untuk tingkat signifikan 1%, hubungan antara dua variabel dianggap signifikasi secara statistik. Korelasi antara kedisiplinan dan gaji. Koefisien korelasi adalah 0,608 yang menunjukkan hubungan positif sedang antara kedisiplinan dan gaji. Signifikasi adalah kurang dari 0,01 yang berarti hubungan ini signifikasi secara statistik pada tingkat 1%. Korelasi antara kedisiplinan dan motivasi. Koefisiensi korelasi adalah 0,238 yang menunjukkan hubungan positif lemah antara kedisiplinan dan motivasi. Nilai signifikasi 0,183 yang berarti hubungan ini tidak signifikasi secara statistik. Lalu korelasi antara gaji dan motivasi. Koefisiensi korelasi adalah 0,501 yang menunjukkan hubungan positif gaji dan motivasi. Nilai signifikasi adalah 0,02 yang berarti hubungan ini signifikasi secara statistik.
Yang kedua, uji rentabilitas alpha cross sebesar 0,703. Nilai ini menunjukkan konsistensi internal atau rentabilitas item-item dalam skala. Nilai Crombranch alpha di atas 0,7 umumnya dianggap dapat diterima, menunjukkan bahwa item tersebut memiliki konsisten internal yang relatif baik. Jumlah item sebesar 3 yang menunjukkan bahwa analisis relativitas dilakukan terhadap 3 item. Uji asumsi klasik 1. Uji normalitas. Nilai signifikan asesmen total adalah 0,128. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menolak hipotesis 0 bahwa distribusi residu mengikuti distribusi normal pada tingkat signifikasi 0,05. 1. Monte Carlo superior to Taylor. Nilai signifikasi Monte Carlo to Taylor adalah 0,121. Ini adalah nilai signifikasi berdasarkan metode Monte Carlo dengan 10.000 sampel dan seed awal 2 juta yang juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk menolak hipotesis 0. Yang kedua, 99% confidence internal kepercayaan 99% untuk nilai Monte Carlo berkisar antara 0,121 dan 0,130. Secara keseluruhan, gaji signifikasi confidence menunjukkan tidak terrealisasi tidak berbeda secara signifikan dan dari distribusi asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua, uji multikolonialitas. Nilai signifikan p-value menunjukkan seberapa kuat bukti terhadap hipotesis 0. Nilai P yang lebih kecil dari 0,5 biasanya dianggap signifikasi baik secara statistik. Konsta menunjukkan konsisten internship dari model regresi. Nilai B sebesar 2,49 berarti jika semua variabel prediktor memiliki nilai 0, maka nilai prediksi untuk motivasi adalah 2,495. Nilai T sebesar 4,238 dan p-value kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa konsta ini signifikasi secara statistik. Uji hipotesis 1. Uji T. Kedisiplinan Y minus 0,4. Setiap peningkatan 1 unit dalam kedisiplinan prediksi akan menurunkan motivasi sebesar 0,084 unit. Delta minus 0,120. Koefisiensi determinasi menunjukkan bahwa kedisiplinan memiliki hubungan negatif dengan motivasi. T minus 0,612 dan sig 0,545. Nilai ini menunjukkan bahwa koefisiensi kedisiplinan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 0,5. Gaji B sama dengan 0,521. Setiap peningkatan 1 unit dalam gaji diprediksi akan meningkat motivasi sebesar 0,521. Beta 0,55. Koefisiensi prestasi menunjukkan bahwa gaji memiliki hubungan positif yang cukup dengan motivasi. T sama dengan 0,004 dan signifikasi 0,005. Nilai ini menunjukkan koefisiensi gaji signifikasi secara pada tingkat signifikasi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa gaji memiliki pengaruh positif dan signifikasi terhadap motivasi, sedangkan kedisiplinan tidak memiliki pengaruh signifikasi dalam motivasi dalam konsta dan model signifikasi secara statistik. Uji hipotesis uji F. Regression sebesar 7,290 menunjukkan seberapa besar varian dalam data yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, yaitu gaji dan kedisiplinan. Residual sebesar 19,255 menunjukkan jumlah kuadrat yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Ini menunjukkan seberapa besar variasi dalam data yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel. Sig atau signifikasi. Nilai signifikasi adalah 0,008. Nilai ini adalah p-value yang menunjukkan probabilitas hasil yang diamati jika hipotesis 0 besar. Nilai P yang lebih kecil daripada 0,05 biasanya dianggap signifikasi, yang berarti ada hubungan signifikasi prediktor dan variabel dependen. Dalam kasus nilai P 0,8 yang regresinya signifikasinya pada level 0,05. Uji koefisiensi determinasi. Nilai S sebesar 0,58 menunjukkan adanya hubungan positif yang sedang antara
variabel prediktor dan variabel dependen. Nilai S square sebesar 0,275 menunjukkan proporsional variasi dan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor. Dalam hal ini, 27,5% variabel dalam motivasi dapat dijelaskan oleh gaji dan kedisiplinan. Sisanya 72,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai adjusting R adalah 0,25 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian sekitar 2,6 dari variabel dan motivasi terhadap kerja dan variabel prediktor. Nilai standar R adalah 0,81 yang menunjukkan bahwa sedikit ketidakpastian dalam prediksi motivasi dalam model ini. Hasil dan pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian satu, dalam penelitian ini dapat dilihat ada pengaruh antara kedisiplinan dan gaji terhadap motivasi karyawan PT DSR dalam bekerja dengan adanya hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan gaji, serta antara gaji dan motivasi. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan motivasi. Dapat disimpulkan bahwa gaji memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, sedangkan kedisiplinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dalam bekerja. Implikasi penelitian. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan untuk pihak manajemen dan HR untuk peningkatan gaji terhadap karyawan dikarenakan hal tersebut terbukti adanya pengaruh terhadap kinerja dan semangat karyawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di PT DSR. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang didapatkan kurang banyak dan banyak pertanyaan yang belum diajukan untuk mewakili setiap keluh kesah karyawan PT DSR. Apa saja yang berhubungan dengan peningkatan dalam kinerja? Penutup. Kesimpulan penjelasan di atas adalah adanya hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan gaji, serta antara gaji dan motivasi. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan motivasi. Saran untuk perusahaan ialah agar dapat menerima dan mempertimbangkan hasil penelitian ini dikarenakan pendapatan gaji ternyata mempengaruhi kinerja karyawan PT DSR dan mempengaruhi semangat karyawan dalam bekerja. Sedangkan saran untuk karyawan agar ditingkatkan lagi semangatnya dan kinerjanya dalam bekerja sehari-hari, peningkatan gaji akan meningkat seiring meningkatnya juga skill dan pengetahuan karyawan dalam bekerja. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya dari penelitian ini, mohon dimaafkan. Penelitian ini masih kurang dari kata sempurna, serta kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.